Good morning brother, hari ini hari Sabtu ya. Kiriman yang masuk yang dari semalam adalah cuma satu ya, untuk Mitsubishi Expander. Sepertinya Bapak anggota Xmox ya. Nanya saya, Xmox bukan, saya bukan Xmox ya. Nggak masalah, intinya adalah ini saya baru selesai kalibrasi ya. Ini mau kita kirimkan. Jangan lupa untuk Expander mah udah pasti mantap lah. Saya sendiri pakai Expander, jadi saya juga sudah hafal banget adjustmentnya ya seperti apa. Jangan lupa ya, masang ininya dulu di Expander. Sangat PNP ya, PNP itu plug plug and play ya, PNP ya. Pasang dulu ininya, kelipin, pasang karetnya, baru naik si bohlamnya ya. Ini barusan saya papas, jadi di Expander saya sudah sangat hafal ya papasannya itu. Ini sudah saya pasang, sudah kayak kalibrasi ulang, sudah menggunakan ditambahkan thermal pass di tengah batangnya ya. Pemasangan tinggal PNP ya, nggak usah ada yang diutak-atik. Settingan standar, tinggi rendah lampunya kalau Anda mau meninggikan atau mau merendahkan bisa putar pakai obeng, tapi nggak usah. Kalau bawaan pabrik nggak usah disetel ya. Jam sorotan kiri dan kanan nanti WhatsApp saya ya. Selalu saya bilang 11-12, tapi kenyataan prakteknya tidak 11-12 ya. Antara kiri dan kanan itu berbeda ya. Jangan lupa WhatsApp saya kalau barang sudah sampai, mau pemasangan, tinggal ada yang mau ditanyakan tinggal foto atau video atau yang kurang jelas silakan WhatsApp ya. Expander adalah common negatif ya, 29,5 ya wattnya ya. Jadi ciri-ciri bohlam ini adalah high low bergantian ya, high low bergantian. Jadi yang untuk low beam adalah nyala yang bagian depan yang ada payungnya ini. Nah, payungnya ini yang kita kalibrasi. Kenapa? Karena payung dari bawaan original ya tinggi. Kenapa nggak kita buka lagi sedikit supaya lumensnya lebih keluar cahayanya ya, seperti itu ya. Pemasangan tinggal PNP ya, saya sudah bilang untuk Expander. Masih banyak yang mau, yang bukan mau order, yang konsultasi, yang nanya, yang PHP ya, banyak sekali. Saya kasih tahu, jadi barang yang Anda beli ya itu yang barang yang seperti yang saya review di depan Anda saat ini gitu ya. Jadi kalau saya bilang XHP 50 second generation DHP ya ini barangnya ya. Jadi jangan di WhatsApp minta saya, Pak minta fotonya, Pak minta ininya, Pak minta kardusnya, Pak minta mereknya. Mereknya adalah ya ini mereknya Juragan Lampu lah, GL ya. Saya tidak bikin merek. Ada yang bertanya dusnya seperti apa ya, dusnya seperti ini bro. Saya juga sebenarnya bisa saja mau bikin merek, di sini ditulis GL, ditulis Okta, ditulis F5, ditulis F3, ditulis F7, ditulis DHP, bisa. Cuma saya lebih memilih polosan saja, mereknya apa, Juragan Lampu ya. Bohlam ini dari Cree XHP 50 second generation ya. Ini bohlam 30 watt realnya ya. Ini kelas 30 watt. Anda kalau mau mengadu ya di kelas 30 watt. Nah, dan dia stabil ya. Bohlam bagus itu satu, dibilang bagus itu satu ya. Saya ulang-ulang terus nih di video review saya. Satu, watt dan luxnya itu gede. Ya, watt dan luxnya gede. Watt dan luxnya gede, efisiensinya harus tinggi ya. Drivernya dengan LED-nya itu harus efisiensinya tinggi. Contoh lain bohlam yang watt dan luxnya gede tapi efisiensinya jelek itu adalah bohlam C6 ya. Dia wattnya besar tapi luxnya nggak bisa besar karena chipnya efisiensinya rendah. Dia pakai COB, chip on board. LED COB itu ya karakternya begitu, dia panas, jadi banyak energinya terbuang ke panas, makanya dia keluar cahayanya kurang begitu terang ya. Makanya watt dan luxnya gede, efisiensinya harus tinggi ya. Kedua, nggak boleh ngedrop boleh cuman sedikit. Jangan waktu nyala 40 watt pas sudah jalan cuma 30 watt gitu ya.
Jadi makanya ada yang bertanya, Pak, lawan F3 terang mana? Kalau saya sih lebih milih ini dibandingkan F3. Saya juga jual loh F3 ya, single heat pipe. Jadi jangan jangan salahkan saya bilang saya ngejelek-jelekin F3. Saya tidak ngejelek-jelekin F3, saya juga jual. Tapi kok jarang ya di video saya lihat bos jual F3. Ini barang yang saya review di video saat ini adalah barang yang laku, yang keluar, yang sudah diorder oleh customer. Ya, jadi video ini bukan dibikin untuk video bohong-bohong atau video tipu menipu. Ini adalah video orderan untuk mobil expander Bapak X di Xmok ya. Nanti saya bungkus, nanti saya sebutkan namanya. Saya lupa namanya. Selalu saya lupa dengan nama. Kenapa? Karena saya tidak hafal ya dengan nama-nama, karena tiap hari orderan banyak bro, numpuk gitu ya. Jadi saya tidak hafal satu persatu, mohon maaf sama sekali. Tapi saya, yang penting adalah saya tahu data mobilnya, itu untuk mobil apa gitu ya. Jadi syarat kedua itu harus stabil. Jadi stabil ini dalam arti kalau nyalanya 30 watt ya 30 watt terus. Jangan nanti awalnya 40 watt dia turun jadi 50%-nya ya. Nah, itu kalau nggak stabil jadi sama juga ngedrop gitu ya. Jadi nggak begitu bagus juga ya. Jadi seperti Anda ngacangnya lama gitu ya. Kalau bohlam yang ngacangnya sebentar terus dia letoy, buat apa Anda beli gitu ya. Jadi maksud saya adalah begini. Jadi kalau Anda nyalakan, Anda berangkat dari Jakarta mau ke Surabaya, Anda nyalakan jalan malam 6 jam itu stabil nyalanya. Jadi bukannya awal Anda jalan di tol di Cawang, di dalam kota terang, nanti Anda sudah sampai Cikampek, Cipali dia meredup ya, seperti itu. Jadi stabil ya, stabil. Syarat ketiga adalah dia adjustable. Adjustable ini adalah enak sekali karena dia versi slide ya, slide. Ada yang di adjustable tapi dia pakai pelor atau pakai apa ya, jadi dia tek 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 gitu. Jadi sudah terpatok. Tek tek teknya jaraknya jauh lagi. Nah, kalau ini slide Anda mau 1 mili, 2 mili, 3 mili bisa. Jadi lebih presisi gitu ya. Lebih presisi, adjustable dan harus bisa presisi. Presisi itu dalam arti ya ini enak sekali itu. Sedikit bisa ya. Ada yang bisa disetel tapi dia sistemnya pakai pelor, dalamnya sudah terprediksi gitu ya. Kalau ini Anda mau setengah bisa tuh, mau sedikit bisa. Jadi adjustable tapi juga jarak mainnya istilahnya sedikit. Jadi kalau Anda lihat penggaris itu yang skalanya itu kecil. Jadi kayak timbangan tuh timbangan emas. Skalanya kecil, bukan pakai timbangan badan. Timbangan badan kan skalanya gede. Tapi ini skalanya kecil tuh. Ya, geser-gesernya skalanya kecil. Nah, itu lebih presisi dong dibandingkan Anda main yang skala besar gitu ya. Nah, keunggulan lain dia bisa diservis ya. Itu poin terakhir. Jadi kalau chipnya mati kita bisa ganti ya. Itu aja. 30 watt stabil dan dia teknologinya sudah menggunakan double cooper PCB. Double cooper PCB ya. Pendinginan menggunakan batang tembaga dan kipasnya juga kenceng bro. Ini gede bro heatsinknya ya. Jadi pendinginan dia lebih bagus ya. Anda lihat F3, aduh kecil-kecil banget itu kipasnya. F5 juga kecil-kecil. DHP juga kecil-kecil gitu ya. Sedangkan kita butuh di H4 kipas segede-gede mungkin nggak apa-apa. Kenapa? Karena space yang mobil yang lampunya menggunakan H4 belakangnya itu space-nya gede. Anda nggak usah pusing. Jadi sebenarnya saya juga udah request ke pabrik 2021 tolong dong bro lu bikin yang kipasnya lebih gede ukurannya ya, dan saya minta setidaknya minimal pakai Delta Fan atau pakai Sanyo Denki yang ball bearing, dual ball bearing. Saya sudah request ya. Tapi ya itu selalu kalau pabrikan dari Cungko itu selalu ngomong begini, lu mau order berapa, lu mau order berapa. Ngomongnya begitu ya. Jadi dia sebenarnya bisa saja bikin, tapi lu minimal ordernya dong, kasih gua 1000, 20.000 20.000 piece. Ya, semua kembali lagi ke uang sebenarnya. Kalau dia bisa diutangin sih kita 20.000 piece juga kita pesen ya. Masalahnya adalah harus bayar cash, bro, ya. Bayar cash, dan kita juga menyediakan uang kan tidak gampang gitu ya, apalagi zaman ekonomi goyang gitu ya, kedepannya bagaimana kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi kalau ada Anda yang mau bekerja sama dengan saya, boleh tuh ya,
karena saya suruh makan 20.000 piece sekali order. Saya jujur terus terang kita nggak punya dananya ya, nggak punya dananya bro ya. Sebenarnya kita bisa request ya di heatsink yang agak gede H4, chipnya XHP 70, saya juga udah request sorotan samping. Sebenarnya sudah ada prototipe, bukan prototipe, sudah dijual ada. Saya sudah 2 tahun lalu sudah megang, cuman nggak full power gitu, tetap mesti di upgrade. Saya mau desain, saya juga sudah request ke pabrik gitu ya, yang H4 terutama pakai XHP, wattnya real, heatsinknya besar ya, mantap segala macam juga kita sudah ngomongin ke pabrik. Cuman pabrik ya itu minta dana juga ke kita gitu ya. Jadi order kuantitinya lah minimalnya harus gede ya. Saya nggak berani di situ gitu ya. Kadang-kadang kita juga sudah order quantity, pesan 20.000, dia produksi terus, dia bocor ke orang lain. Pastikan order orang lain ambil juga itu. Jadi kita awalnya mau megang harga, takutnya ada orang ambil dibanting harganya, kita juga rugi ya, seperti itu. Jadi prosesnya panjang. Nah makanya untuk saat ini 2020 ya, Desember nih ya, inilah masih yang the best ya. Memang bukan cuma satu orang dia satu LED ini aja yang terbaik, memang masih ada. Cuman ya ini syarat bagusnya itu kita harus definisikan dulu apa itu ya. Bohlam bukan hanya watt dan looks-nya aja yang perlu gede gitu ya, tapi harus bisa disetel. Masang juga harus gampang ya, dan dia juga harus awet bro ya. Masang harus gampang, harus awet. Awet ini dalam arti ya nggak rusak kabelnya ya, ini driverless, enak sekali. Jadi Anda nggak perlu ngumpet-ngumpetin driver, tinggal colok ya. Kipasnya juga kencang ya, heatsinknya juga gede, pendinginannya gede. Jadi kalau kipasnya melemah, LED juga tidak mati ya, seperti itu. Coba kalau Anda pakai F3, Anda pakai F5 DHP, kipas mati, LED putus pasti ya. Ini saya sudah pernah coba, Anda ada di videonya sebelum-sebelumnya. Kita jalankan tanpa kipas atau kipasnya kita tutup ya, masih bisa setengah jam jalan nyala tanpa LED ada kendala ya, seperti itu. Untuk expander ini saya kebanyakan ngomong, expander ini common negatif ya, bisa tuh ya, high dan low. Jadi ini tinggal PNP ke mobil expander tanpa perlu ada kabel-kabel set tambahan ini itu, pokoknya tinggal PNP ya. Nggak ada yang perlu dipusingkan. Kalau Anda nggak ngerti pasangnya atau Anda butuh konsultasi soal adjustmentnya, Anda silakan WhatsApp saya 0898-269-3838. Saya sebenarnya menerima pemasangan di workshop, tapi zaman lagi pandemi begini ya, kita berharap semoga semua sehat. Jadi kalau Anda cuma mau konsultasi, silakan WhatsApp saya ya, silakan WhatsApp saya atau telepon saya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan Anda gitu ya. Kecuali kalau Anda sudah benar-benar mau pasang, sudah deal harganya, Anda mau datang pasang boleh gitu ya. Tapi kalau hanya untuk datang bersilaturahmi, untuk mengobrol, lebih baik melalui WhatsApp saja ya. Untuk kebaikan bersama bro ya. Kalau nggak begini nggak bisa habis-habis nih penyakitnya ya, ada terus ya. Mungkin kalau keadaan normal ya nanti datang bolehlah kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi kalau sekarang saat ini kalau hanya untuk mau mengobrol, mau konsultasi, mau curhat, WhatsApp saja ya. Kecuali Anda sudah benar-benar oke mau datang, mau pasang, boleh datang ke workshop saya ya, di Lambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Ini orderan yang masuk kemarin malam, terima kasih. Nanti saya sebutkan namanya, saya cek lagi alamatnya ya. Ini untuk Bapak komunitas Mitsubishi Expander ya, Xmox. Nanti saya berikan bonus ya. Terima kasih sudah order, saya tunggu lagi. Masih banyak yang PHP ya, masih banyak yang PHP, masih banyak yang nanya-nanya, masih banyak yang belum yakin, masih banyak yang nunggu izin istri. Ya nggak masalah, intinya gini loh, lampu ini bukan buat gaya-gayaan. Lampu ini buat safety bro, buat keselamatan Anda ya, jalan malam supaya terang dan tidak silau ya, ada cut off-nya ya, seperti itu. Memang jalan untuk mengupgrade lampu itu banyak di expander. Anda bisa juga pakai proyektor, nggak masalah. Kalau Anda mau pakai proyektor, nggak masalah. Anda mau upgrade pakai yang lampu expander 2020 yang LED bawaan pabrik juga nggak masalah, monggo. Tapi pertanyaannya pasti kan begini, Pak, bagusan mana antara saya ganti LED yang bawaan pabrik
pakai expander 2020 atau pakai LED ini? Saya tentu lebih menang pakai LED ini. Kenapa? Karena udah pasti lebih terang. Udah lebih terang. Kemarin ada yang curhat sama saya, dia beli expander cross pakai LED asli bawaannya nggak terang. Bagaimana cara upgrade-nya? Saya bilang ya Bapak tinggal beli aja headlamp yang expander biasa yang lama. Bapak pasang itu terus Bapak beli LED, selesai. Daripada Bapak yang aslinya dimodif-modif itu ribet gitu ya, mahal lagi ya. Jadi mendingan itu dijual, ditukar tambah, dan itu laku. Kalau nggak salah 8 jutaan itu harganya ya. 8 jutaan itu harganya, mendingan dijual 5-6 juta, Bapak beli atau tukeran gabruk, biasanya ada yang mau ya dengan membayar. Jadi yang headlamp yang standar halogennya Bapak ambil, orang tersebut nambah yang baru. Nah, itu juga bisa, Bapak tinggal posting saja ya, kalau terjadi kesepakatan bisa. Saya lebih prefer lebih LED begini. Kenapa? Karena udah pasti aftermarket lebih terang dibandingkan OEM ya. segala macam OEM itu lebih nggak terang dibandingkan aftermarket. Contohnya aja nih, proyektor Pajero atau proyektor VRZ dibandingkan proyektor aftermarket itu ya, semua terang aftermarket. Cuman aftermarket ini juga perlu diperhatikan daya pakainya ya, umur pakainya ya. Kalau OEM dia lebih mementingkan lifetime, kalau yang aftermarket lebih mementingkan terang, tapi lifetime-nya Anda perlu perhatikan ya, seperti itu. Ya, jadi jalan banyak untuk mengupgrade lampu. Kalau saya sih lebih prefer seperti ini, pakai LED, simple, mudah, cepat, pasang 5 menit selesai Anda terang. Anda mau upgrade proyektor juga boleh, tapi proyektor banyak sekali keluhannya, nanti Angelasnya mati, Dimonasnya mati, konslet lah, nggak bisa high low-nya lah, inilah itulah, kabelnya Anda harus troubleshoot sendiri. Sedangkan kalau Anda cuma upgrade LED, kalau Anda mati ya Anda tinggal nyabut aja, nyabut ini aja selesai, udah gitu ganti. Kalau Anda pakai proyektor dalamannya mati, Anda mesti troubleshoot, Anda mesti bongkar bumper, aduh ribet ya. Kalau saya sih lebih suka ke arah PNP ya, tapi tiap pemikiran orang berbeda, nggak masalah ya. Oke, terima kasih sudah order. Jadi ini di order untuk expander 2000 ya, pasti ya di bawah 2018 2019 ya. 2020 kan sudah menggunakan LED bawaan dari pabriknya ya. Terima kasih sudah order. Yang belum order saya tunggu ordernya. Nah, ini orderan untuk Pak Cepi ya. Xmox ya, expander di Jati Hanak, Bandung. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini dilanjut orderan yang masuk untuk Toyota Innova Reborn ya. Untuk Innova Reborn tipe G. Jadi Innova 2020 tipe G. Tipe G kan masih reflektor ya, belum proyektor. Dia memakai H11. Ya, seperti biasa recommended CRI. Masang vertikal full adjustable ya ini. 30 watt 2500 lux maksimum. Full adjustable ininya ya. Jadi pemasangan langsung kaki 3 masuk ya, jangan sampai. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada kaki 3 ya, harus masuk pas baru diputar ya. Jadi jangan sampai belum masuk sudah dipaksa ya, kaki 3 ininya nih. Karena ini ada kaki 3 ini ya, kita harus ngikutin ya. Nah, kalau sudah terpasang, jangan lupa setting ininya vertikal ya, ke bawah dorong maju. Anda mau adjust fokusnya, parkirkan mobil depan tembok 2-3 meter, lihat pas pada saat malam hari bagaimana. Cuma saya rasa tinggal PNP lah, ini tinggal colok juga ya, tidak ada yang perlu diribetkan, tidak ada yang istimewa. Untuk Innova Reborn tinggal PNP saja ya. Sebelum kita kirim kita akan cek nyalanya ya. Saya sudah bongkar ininya sebelum video ini tayang, kita bongkar, kita buka, kita suntikan thermal paste di tengahnya. Kita tambahkan thermal paste ya. Ya. 30 watt ya, terang sekali bro ini. Hujan menurut testimoni yang sudah masih oke, masih tembus, masih kelihatan. Tapi saya juga tidak bisa menjamin karena mata tiap orang berbeda. Satu, kedua, kaca film juga berpengaruh, lingkungan juga berpengaruh, curah hujan besar kecilnya juga berpengaruh ya. Ya, terang sekali, wattnya sesuai 29,5 jadi 30 watt ya. Kategori bagus itu LED. Satu, saya ulang lagi, adalah watt dan luxnya besar, stabil ya, tidak ngedrop,
3 adalah full adjustable. Adjustable itu dalam arti bisa diputar, disetel, maju, mundur ya. Ini bisa agak dimajukan, agak dimundurkan. Anda sudah banyak videonya, Anda bisa nonton di review-review saya sebelumnya. Yang terakhir adalah dia bisa diservis chipnya, kalau chipnya yang mati, kalau chipnya yang rusak bisa diganti ya. Dia driverless, sudah kabel ini sudah menggunakan dibraded ya, jadi bukan isolator biasa. Kipasnya juga besar, silent ya, tidak ada suaranya tapi kencang ya. Double Cooper PCB teknologinya, chip Cree XHP 50 second generation ya, adjustable untuk tipe H11. Pemasangan tinggal PNP 5 menit selesai ya untuk Innova Reborn. Oke, terima kasih. Saya masih menunggu yang belum order, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih.